Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadatina min ahli baiti jami' dhurriyyati jami' ashabihi khulafaihi al-arba'a Sayyidina Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum الملائكة المقربين علماء الله العاملين أولياء الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان المغفور له الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوتي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita kembali melanjutkan kajian subuh kita di kitab Al-Hub fil Quran yang ditulis dikarang oleh Syekh Dr. Al-Maghfurlah Sa'id Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tipologi manusia yang dicintai Allah. Siapa saja manusia yang dicintai Allah? Ini menjadi renungan bagi kita, bukan hanya sekedar renungan tapi menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita ambil pelajarannya agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pasera bayi yang termasuk orang yang dicintai Allah. Siapa? Tipologi atau tipe atau macam-macam orang yang dicintai Allah. Nah, tipologi ini yang harus kita cari dan harus ada dalam diri kula-kula panjenengan. Karena orang yang dicintai Allah itulah sebahagia, paling bahagianya makhluk, paling bahagianya makhluknya Allah adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Siapa yang pertama tipologi manusia yang dicintai Allah dalam kitab ini? Yaitu pengarang kitab ini menyajikan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surat yang kedua di dalam Al-Qur'an, ayatnya 222. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Allah berfirman, ini tipologi manusia yang pertama yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu mencintai. Allah mencintai, ngaleburi, nyenengi. Allah menyayangi, Allah mencintai, Allah ngaleburi. Siapa yang dicintai Allah? At-Tawwabin. Yang pertama adalah manusia yang suka bertaubat. Ini tipologi yang pertama yang dicintai Allah, yaitu orang yang suka bertaubat. Apa arti taubat? Taubat adalah menyadari kesalahan yang dia perbuat, kemudian kesalahannya ketika disadari dan diakui, dimintai ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya taubat. Jadi taubat ada banyak macam. Ada taubat yang hanya sekedar taubat sesaat, yang mana taubat
sambel. Nah, berempat taubat sambel. Cek capi ni ka pedus ki pun tada capi ngakan tak sip. Nah, angana. Pedus nyimbu boleh. Nah, ini kan yang mana? Taubat sambel. Atau apa tuh? Kok takut mau ngaria? Punya orang mati, musuh orang mati kayak Surabaya jendak aja. Takut kok belum ada ki menungi kopur, tapi ki guna maksiat. Nah, ini kan saya kocak dapat taubat sambel. Taubat tak orang akan sampel. Nah, pun angang, pun kipung, nambah boleh capi nanti. Ngakan bakso, pedus, iya lek, pedus songkong satya, nambah boleh ki, dusen doa ki. Lah, ini kenyamanan taubat sampel. Saya tahu, cak banyak dosa, sadar, cak dosa kini kan menjadi penyebab rusak dan celakanya manusia, masih tetap kian. Fakun ala dosa. Ini kenyamanan atau sadar tapi kayak nggak gelap sampai nambah boleh capi naga. Nah, aduh lah apapun angang apapun angang. Tambui boleh capi naga orang dua. Padahal pun tahu cak mau capi merah pedus kita tambui boleh. Nah, ini kan namanya taubat. Taubat yang seperti ini ya tidak menyelesaikan persoalan karena nikah hanya sadar tapi tidak diselesaikan. Tahu cakap dosa, tapi dosa itu tidak dibuang dan dihilangkan dalam dirinya. Kenikahnya mantap atau tak apa. Oleh karena itulah orang yang dicintai Allah, orang yang suka bertaubat. Nah, banyak benar-benar dengan taubat menyadari bahwa kesalahan kita kepada Allah sangat banyak dan kesalahan itu, ayo kita mintai ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat bukan hanya sadar kalau kita punya dosa, tapi kesadaran akan dosa itu kemudian dibuktikan dengan kita berhenti untuk tidak melakukan dosa. Kini kasih kocak taubatan nasuha, ongkuan atau berkeringat. Taubat yang benar-benar taubat. Taubat sefokus, taubat sesungguhnya adalah taubat di mana kuda panjenengan lisannya membaca astaghfirullahaladzim, 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 hatinya memantapkan ya Allah banyak dosaku kepadamu dan ampuni dosaku dan aku tidak akan melaksanakan dan melakukan mengulangi dosa lagi ya Allah. Ini kenyamanan orang syaitan. Oleh karena itulah ayo kuda panjenengan agar kita menjadi orang yang dicintai Allah, sukalah kita bertaubat. Renungan dosa-dosa kuda panjenengan. Berapa banyak dosa kuda panjenengan ya. Makanya hidup nikah harus banyak memotret diri sendiri daripada kuda panjenengan memotret orang lain. Ibda binafsik. Ayo kembali kepada diri kuda panjenengan. Berkaca apa? Setiap hari berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah? Setiap hari kuda panjenengan berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa kepada manusia, dosa kepada diri kita. Nah, orang yang sudah mengakui dirinya zalim, dirinya berbuat dosa, kini yang akan menurunkan ampunan Allah. Makanya istighfar saja tak cukup. Tak cukup. Karena istighfar hanya ada di lisan. Yang membuat istighfar kita diterima kudu mantap niyate. Ini kenyamanan taubat. Nah, perbedaannya seperti itu. Ya. Bukan hanya membaca astagfirullahaladzim, 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 tapi kita tidak menyadari bahwa kesalahan yang kita lakukan kepada Allah ini menjadi pemicu kesalahan-kesalahan yang lain. Bentak ambu kita ala maksiat ke Gusti Allah. Berarti kita masih belum bertaubat. Hanya beristighfar. Nyon sepora. Istighfar ni kamu mohon ampun manolo. Ampun manolo. Kita pun padana kita bekerja atau ini anak-anak sekolah telat manolo. Kok telat Dafa? Ya. Mohon maaf Bu, saya telat. Ya, jangan ulangi lagi ya. Ya, lakun telat boleh. Boh, kok telat? Ya, mohon maaf Bu, saya ini bangun kesiangan. Ya, jangan diulangi lagi ya. Ya, kalakun telat boleh. Lah, kalakun telat boleh. Akhirnya Bu Gurun bekil dia. Sahabat ajar dengan luar baik. Sorong dengan luar Mas. Karena dengan luar rapot merah
Kenapa? Ini sering telat masuk kelas. Nah, jangan sampai Allah mencoret rapot kita merah. Benkula berpancingan pas dianggap tidak beraktivitas, tak ibadah dah Ustaz. Cik sampai ingat gila. Telat mana lo? Wah, pakil kia seperti pimpinan. Karyawannya telat mana lo? Kalapunnya telat mana lo? Kalapunnya telat mana lo? Minta sama orang mana lo? Tapi dia bakun ke ilakon. Nah, pakil kia di budi nanti. Ada hukuman bos. Nah, ini kan ampunan pas tidak berlaku, yang berlaku adalah punishment atau hukuman. Nah, ini kecil sampai kunaman panjenengan kak itu pas turun hukuman Allah adab, hukuman ni adab. Cik sampai pas adab Allah turun kepada kita. Nauzubillah, moga-moga itu selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, cik sampai. Makanya apa ayo harus seimbang. Mohon maaf ke Allah dan ampun. Cik sampai alaqo maksiat. Berusaha. Nah, makanya Nabi Adam berusaha saya sapora ni kamu ikut perak minta sapora malam. Tapi pas ipah mantap. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, atina zalim ya Allah kepada diri saya sendiri ya Allah. Coba pengakuan Nabi Adam akan kezalimannya. Makanya apapun pengakuan ini, orang yang suka bertaubat itu orang yang dicintai Allah. Ya belajar, ayo. Bagaimana caranya? Yang memulai dengan kita suka beristighfar. Jadi cara pokoknya macam istighfar insyaallah dengan barakah dan nur atau cahaya yang melekat pada istighfar atau rahasia athar yang ada di dalam istighfar ketika kita masuk ke hati gula buat pancingan kemudian membekas, inilah yang akan melahirkan taubatan nasuha. Makanya gula buat pancingan coba buang istighfar. Mun bisa istighfar sehari saya coba istighfar ni dahsyat istighfar ni dahsyat. Bukan hanya mengampuni dosa, ternyata istighfar ni kan satu jenis membuka sesuatu yang tertutup dibuka oleh Allah. Pintu apapun yang tertutup. Di Al-Quran sudah banyak diterangkan. Wow, subhanallah, orang yang ahli istighfar banyak. Makanya ada satu cerita ketika ada beberapa tamu datang ke Syekhuna Khalil Bangkalan, Al-Bangkalani, ke Khalil Bangkalani yang asalnya ada di Bangkalan Madura, makamnya ada di Bangkalan Madura. Ada orang nyabis soan ke Syekhuna Khalil. Berbagai macam, beberapa orang dengan niatan yang berbeda-beda. Ada satu, Kiai mohon doanya Kiai, saya ada problem di keluarga Kiai. Oh ya, baca istighfar. Kiai datang lagi. Saya ada problem Kiai, istri saya belum hamil, sudah bertahun-tahun Kiai, tak ngandung kan itu Kiai nyona tua barakah, baca istighfar namanya. Datang boleh Kiai, rezeki seret apina aku tak sukses Kiai. Baca istighfar. Kiai datang. Apa? Tunggu diacut otang banyak, kredit macet makin banyak Kiai, kredit banyak, aku tompo apina kan itu bosan kan itu, apa banyak baca istighfar. Ampun pada iman kita. Si santrena haddamnya bingung, gelisah. Ki Khalil Oni membaca hati dari santrinya. Oh, ada apa Bang? Mak gelisah. Kenapa kau gelisah? Iya Kiai, saya agak bingung Kiai. Tadi orang datang dengan berbagai macam atau beberapa masalah, resep mak pakun setong obat tak. Kenapa? Mak pakun istighfar. Ibarat orang sakit, entar ke dokter penyakit itu. Pada setong sakit tambah ke nomor 2 sakit namanya mantoot, nomor 3 pakai perak abotoan, nomor 4 sakit gigi. Obat tebakun perak diberi oskadon. Nah, setong ketika obat tebakun perak beberapa penyakit diselesaikan dengan istighfar. Apa dahulu? Saya pernah wah, beda cocok dan dalam Al-Quran dong. Kakak pikir Al-Quran dong. Istighfar mampu menyelesaikan beberapa persoalan. Coba bayangkan, maka ada banyak mau istighfar benar-benar panjang lagi. Mau bisa saya sehari. Istighfar banyak macamnya. Punya paling pendek astagfirullah paling pendek. Lancangan sekali astagfirullah al-azim. Lancangan sekali
astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan jangan boleh astaghfirullahaladzim li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Takbir yang tua boleh. Banyak silancop boleh. Istighfar Nabi Adam bila membaca akhlika Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, istighfar Nabi Yunus ketika Nabi Yunus ada di perut ikan selama 40 hari 40 malam membaca istighfar. Istighfar apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui bahwa dirinya zalim. Ya Allah, coba kelas Nabi ngakui kesalahannya, bagaimana dengan kita? Masa tak ngakuan kesalahan? Kulubun fajir. Subhanallah. Ini yang harus kita contoh. Nah, ada karena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluar Gusti Allah dari perut ikan yang biasanya secara akal tak audit, tapi Allah mampu menghidupkan dan menyelamatkan hambanya yang beristighfar kepada Allah. Maka apa punya telepon macam asik amam dia. Astagfirullah terserah. Astagfirullahaladzim terserah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baca. Insyaallah dosa kita diampuni dan segala masalah hidup kita insyaallah ketangani ben Gusti. Mun pun masalah nak ketangani ben Gusti Allah pasti beres. Karena dunia dikaniin Allah, akhirat dikaniin Allah, beres. Senangani tepak. Tepak kasih spesialis, dokter tepak kasih spesialis, jadi bener tepak sehat beres. Kenapa? Karena dokter tepak senangani Allah langsung. Nah, apapun yang mau, mun Allah ning persoalan apapun. Makanya ayo kita mulai berusaha untuk merebut yang kita minta orang yang dicintai Allah, yaitu orang yang suka bertaubat. Yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, tipologi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222 kali itu, yaitu Allah wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai al-mutatahhirin, orang yang suka menyucikan diri. At-taharah ini saya kocak at-taharah ini kan mensucikan diri, mutatahhirin mensucikan diri, taharah ini kan makanya pada bab taharah, bab ni kan kebersihan, bab asasoceh ni kan. Kita harus bersih. Apa yang harus bersih? Apa yang harus suci? Mutatahhirin, orang yang mensucikan dirinya. Bersih mensucikan. Bukan hanya bersih, tapi di atas bersih, suci. Suci dari apa? Satu, fisik kita suci. Suci dari apa? Suci dari najis dan hadas. Makanya pas sering guna panjenengan napa pa proses aborki mun boleh najis kotor proses. Kemudian seringlah kita bersesuci dari hadas peke hadas kini mun bisa usahakan namanya dawam wudu peke misalnya batal kita wudu ambil wudu lagi, batal wudu ambil wudu. Ini kan salah satu bagian atau tipologi manusia yang suka mensucikan diri. Ketika secara fisik. Tapi bagaimana yang lebih dalam mensucikan abadnya, mensucikan dirinya, ruhaninya yang disucikan. Atena seesoce dibersihkan hatinya. Nah, ini kayak gitu. Makanya yang menarik nih kan, ada satu makalah dari Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam ya. Beliau nikah mengatakan, kaifa yatma'u ay yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Kaifa yatma'u ay yadkhula hadrat Allah. Bagaimana bisa masuk, bagaimana manusia bisa masuk ya, ke dalam hadrat Allah, hadratillah. Ini hadratillah artinya kehormatan Allah.
Bagaimana manusia bisa berada di dalam ruang kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Sementara mereka atau orang-orang tersebut yang ingin masuk berada dalam kehormatan Allah, lam yatatahhar, sementara mereka kotor atau tidak suci, min janabati ghafalatihi, dari kelalaian dan kealpaan. Nah, artinya lalai beni lompang yang lompang kok tak ibu bese beni kenika yang mana lupa bawaan psikologi manusia. Aneka yang dimaksud lalai, aktivitasnya tidak ada tumpuan dan tujuan kepada Allah. Kenika saya kocak lalai. Panjenengan misalnya salat, tapi solatnya tidak menyembah kepada Allah. Solatnya tidak ingat kepada Allah. Panjenengan adzikir, lisannya hanya berzikir, tapi hatinya kosong. Hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Ini yang dinamakan lalai. Nah, makanya bagaimana kita akan berada di dalam kehormatan Allah? Bagaimana mudah-mudahan panjenengan akan berada di dalam ruang yang di situ penuh kehormatan Allah yang diberikan kepada manusia? Mun atena mudah-mudahan panjenengan lalai dari Allah dan penuh kealpaan. Napa kealpaan? Penuh dengan dosa. Ini kan nyambung ke sekuler. Oleh karena itulah ayo bersihkan hati mudah-mudahan panjenengan dengan apa? Dengan perbanyak istighfar, dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pon kali dua tipologi manusia, macam manusia yang dicintai Allah, yaitu yang pertama at-tawwabin, yaitu orang yang suka bertaubat. Nomor dua yaitu al-mutatahhirin, manusia yang suka menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dari segala dosa, dari segala kelalaian dan kealpaan. Moga-moga kita masuk pada dua golongan ini, menjadi orang-orang yang at-tawwabin, orang yang suka bertaubat dan suka menyucikan diri. Oleh karena itulah mon mare awudu cepat langsung berkah tapi atwa Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Doanya, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang suka bertaubat dan jadikan aku orang-orang yang suka mensucikan diri, ya Allah. Dan jadikan aku, ya Allah, golongan orang-orang yang saleh dan berkumpul kelak dengan orang-orang yang saleh. Wow, bagus nih doanya ki. Maka mon mari wudu coba selang pas geropos keluar dari tempat wudu atwa kepada bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Insyaallah kalau sering kita berdoa seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah dengan semangat bertaubat dan semangat menyucikan diri kita. Moga-moga kesemuanya rezeki insyaallah Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi jahi sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.